Wiseto Agung, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi Ars University. Dan yang kedua adalah Ibu Dwinta Mulyanti. Beliau ini merupakan Ketua Tim Publikasi dan Marketing Ars University. Selamat sore Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, walaupun keadaan seperti ini ya mengharuskan kita tetap menjaga protokol kesehatan, harus dipatuhi gitu ya. Tapi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ini adalah narasumber-narasumber yang akan nanti menginformasikan terkait dengan apa-apa saja ya, informasi mengenai Universitas Ars atau yang lebih dikenal dengan Ars University begitu ya. Nah, ini sebagai pembuka, mungkin saya ke Pak Dr. Wiseto terlebih dahulu. Mungkin bisa diinformasikan Pak, sekilas terkait dengan Ars University ini itu adalah perguruan tinggi. Bagaimana, Mangga? Baik, terima kasih Kang Oki. Ya. Juga pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Ya, Ars University itu adalah sebuah universitas di Bandung, ya, yang lokasinya di Antapani. Oke. Itu sebetulnya sudah berdiri sejak hampir 20 tahun yang lalu. Oke. Ya. Kemudian sempat mengalami beberapa perubahan nama, dan sekarang 1,5 tahun terakhir ini kita namanya adalah Ars University. Ars University. Jadi Ars itu singkatan dari Adirajasa Reswara Sanjaya. Oke. Tapi nama kerennya, nama bekennya Ars University. Ars University itu mungkin lebih mudah untuk diingat gitu ya sebagai branding daripada Ars University ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi terkait dengan informasi Ars University ini, pemirsa di rumah bisa lihat VT berikut ini. Itulah informasi atau VT dari Ars University. Di tengah-tengah perbincangan nanti, sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang saat ini sedang menonton, menyimak tayangan ini, perbincangan kita bertiga di sini terkait dengan Ars University, juga bisa ikut bertanya ya melalui chat ya di WhatsApp kami di nomor 0811 2390 283. Sekali lagi 0811 2390 283. Ya, silahkan. Baik, saya lanjutkan lagi ke Pak Dr. Wiseto. Pak, setiap universitas, setiap perguruan tinggi, atau mungkin juga setiap lembaga ataupun juga instansi pasti memiliki visi dan misi, begitu ya. Nah, bagaimana dengan Ars University sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Kang Oki, terima kasih. Jadi sebelum menjelaskan tentang visi dan misi, saya ingin bercerita dulu sedikit sekali. Baik. Hal yang penting untuk diketahui baik oleh calon mahasiswa maupun orang tua calon mahasiswa. Jadi biasanya seorang mahasiswa diutus oleh orang tuanya untuk kuliah itu pasti dengan satu tujuan ya. Tujuannya apa? Orang tua pasti mengharapkan setelah lulus anaknya akan bekerja dan menjadi orang sukses. Betul. Nah, tapi banyak hal terjadi. Kuliah, lulus, setelah lulus bingung, ya kan? Malah juga sulit mencari kerja. Iya. Nah, kami di Ars
ini tidak menginginkan hal tersebut. Oke. Kami menginginkan semua mahasiswa kita bisa sukses secara terencana. Oke. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang kita siapkan ya. Baik. Ada 3. Yang pertama adalah kurikulumnya. Oke. Jadi kita siapkan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan industri. Oke. Industri sekarang sudah di era digital. Betul. Nah, makanya kurikulum kita itu berbasis digital. Oke. Di tahun pertama semua mahasiswa diberikan ilmu-ilmu digital. Ya, sehingga dengan bimbingan tersebut diharapkan setelah lulus bisa langsung bekerja sesuai dengan industrinya. Bahkan sebelum bekerja pun bisa, sebelum lulus pun sudah bisa bekerja. Oke. Ya, itu yang pertama ya, kurikulum. Kemudian yang kedua adalah dosen. Ya. Jadi dosen ini sebagian kita ambil dari industri. Oke. Jadi pada saat penyiapan kurikulum juga kita undang pakar-pakar pelaku dari industri Oke. untuk menyusun kurikulum. Begitupun pada saat perkuliahan, dosennya pun sebagian besar mungkin ya dari industri. Industri ya. Sehingga betul-betul mengerti apa yang dibutuhkan Oke. oleh industri. Artinya tidak hanya teori yang diajarkan, tapi juga berdasarkan kepada pengalaman empirik mereka ya. Betul sekali Kang Mukti. Oke. Di industri itu seperti apa gitu ya, dikomparasi dengan teori begitu ya Pak? Betul. Oke. Kemudian? Yang ketiga, tadi kan ada kurikulum, dosen, kemudian yang ketiga adalah mahasiswanya. Oke. Ya. Jadi mahasiswa ini kita siapkan untuk berlatih melalui program magang. Jadi program magang antara 6 bulan sampai 1 tahun ini kita siapkan, kita sediakan, dan kita bekerja sama dengan banyak perusahaan. Baik. Contohnya, kita sudah bekerja sama dengan Forum Human Capital BUMN. Oke. Nah, ada beberapa mahasiswa kita, ada 2 orang yang sudah selesai magang, dan ini beberapa diterima lagi magang di beberapa BUMN ternama. Oke. Seperti ada di Telkom, kemudian di Bio Farma, Oke. ya. Jadi kemudian juga di Bank BNI, Bank Mandiri, begitu ya. Jadi memang itu kita siapkan. Nah, satu lagi terkait mahasiswa, ini juga mahasiswa sering kali diajak mengerjakan proyek bersama dosen. Oke. Ya. Jadi mulai berlatih untuk bekerja. Baik. Bahkan proyek-proyek itu ya karena sekarang era internet ya, masuk kita tahu. Betul. Proyek itu bisa dimanapun. Oke. Bahkan juga ada beberapa proyek yang di luar negeri Oke. dikerjakan mahasiswa bersama dosennya. Oke. Nah, begitu. Kemudian juga saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua calon mahasiswa juga, selain disiapkan untuk bekerja, mahasiswa juga kita siapkan untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Jadi pilihannya 2, Oke. apakah mau bekerja dengan keterampilan digital Baik. atau bekerja sendiri menjadi entrepreneur. Oke. Nah, menjadi entrepreneur juga kita siapkan. Kita ada pembimbing, ada mentor, dan untuk khususnya untuk yang wirausahawan digital, kita punya inkubator bisnis digital. Oke. Jadi sekarang sudah ada mulai baru 1 tahun kemarin ya, sampai sekarang ada Oke. sekitar 4 startup kita yang sudah Oke, berjalan. oke, Itu startup oke. digital. Baik. Nah, begitu. Kemudian juga kalau boleh sedikit cerita, karena Universitas Ars ini juga sudah sekitar 20 tahun berdiri ya. Alumni kita juga sudah banyak yang bekerja di berbagai bidang. Baik. Di perusahaan, di pemerintahan ya, sebagai pebisnis juga. Bahkan salah 2 sih, Baik. salah 2 alumni S2 kita ya. Iya. Ada seorang yang menjadi bupati, Oke. ada juga yang seorang lagi, kalau Kang Oki kenal mungkin ketua Kadin Jabar, itu juga alumni S2 kita. Oke, baik. Nah, begitu. Oke ya. Dan satu lagi mungkin sebagai penutup dari saya sebelum Baik. nanti cerita detail dengan Bu Dwinta, Siap. kita walaupun juga programnya luar biasa gitu, tapi biaya kuliahnya sangat terjangkau. Oke, oke. Itu saya kira dari Nah, saya. ini terkait dengan biaya mungkin Ibu Dwi nanti yang bisa lebih jelas lagi ya. Tapi sebelum kita bicara tentang biaya nih ya, ini juga memang informasi yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Betul. Karena tadi disampaikan cukup menarik juga nih program-program yang ada di Ars University ini yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor ini ya. Nah, sekarang saya ke Ibu Dwi. Terkait dengan fakultas dan prodi yang ada di Ars University ini ada berapa? Mungkin gambarannya juga nanti akan menjadi informasi
bagi pemirsa di rumah begitu. Saya nih minatnya ke manajemen misalnya. Ada nggak nih kira-kira di sini gitu? Mangga silahkan. Nuhun Kang Oki. Ya. Pertama saya ucapkan salam dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Buat teman-teman biar dekat gitu ya. Oke. Buat teman-teman calon mahasiswa baru beserta dengan orang tua calon mahasiswa baru yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, saya ingin menginformasikan bahwa di Ars University itu kita memiliki fakultas dan program studi yang beragam. Tentunya fakultas dan program studi ini yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Di antaranya kita punya fakultas ekonomi, Oke. ada 2 program studi yaitu akuntansi dan manajemen. Yang berikutnya kita punya FKD, Fakultas Komunikasi dan Desain. Ada 2 program studi yaitu ilmu komunikasi dan desain komunikasi visual. Ada juga FTI, Fakultas Teknologi dan Informasi. Kita punya sistem informasi dan teknik informatika. Dan kita punya fakultas yang bergelut di bidang kesehatan yaitu FIKA, Fakultas Ilmu Keperawatan. Program studinya itu adalah ilmu keperawatan, dan yang suka traveling, jalan-jalan, kita juga punya program studi pariwisata. Jadi beragam sekali fakultasnya, beragam sekali program studinya yang tentunya nanti bisa jadi pilihan, alternatif pilihan dari calon mahasiswa baru gitu kan. Oke, baik. Ternyata di Ars University ini selain programnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor juga luar biasa begitu Iya. ya. Pilihan fakultas dan juga prodinya cukup lumayan banyak. Banyak kalau saya bilang ya. Ini ada ekonomi ya, ada FKD tadi, Iya, FTI gitu ya. Terus kemudian prodinya juga ada banyak sekali, ada akuntansi, ada manajemen, ada ilmu komunikasi, ada DKV begitu ya. Kalau Bu Dwi tadi bilangnya teman-teman gitu biar dekat. Ini kalau saya bilangnya guys. Oh, guys. Silahkan guys semua ya. Ini prodi-prodi yang bisa dipilih begitu ya. Baik, saya masih ke Bu Dwi ya sebentar. Boleh. Terkait dengan kira-kira dari Ars University-nya sendiri gitu. Karena Bu Dwi ini sebagai tim publikasi dan juga marketing begitu ya. Ya. Tentu juga yang paling paham nih terkait dengan program-program unggulan apa yang ada di Ars University ini. Wah, kalau saya harus cerita soal program unggulan, 1 episode sinetron nggak cukup kayaknya. Kayaknya saking banyaknya gitu ya. Oke, mengalahkan Andin ini. Oh, Oke. Kang Oki jadi Mas Al. Saya cuman nonton sekilas-sekilas saja. Oke, kebetulan Kang dan teman-teman atau guys-guys di rumah di Ars University itu kita lagi running beberapa beasiswa. Ya kan ya? Oke. Saat ini saya yakin program beasiswa itu yang lagi dicari banget nih sama teman-teman semua. Kita punya 2 program beasiswa. Yang pertama itu adalah beasiswa seleksi dan yang kedua adalah beasiswa prestasi. Apa bedanya? Kalau seleksi itu nanti teman-teman bisa harus mengikuti seleksinya dulu nih, ada ujian saringannya. Ada tes tulisnya dulu, kurang lebih sekitar 50 soal. Nanti teman-teman harus isi dan nanti kita akan lihat nih range nilainya gitu. Jadi persentase beasiswanya itu ada yang 25%, 50%, 75% sampai dengan 100% Kang Oki. Oke. Pertanyaan sederhana adalah yang menentukan presentasi beasiswanya siapa? Apakah Ars? Bukan. Nilai dari teman-teman sendiri. Oke. Jadi nilai Anda menentukan presentasi beasiswa Anda. Nilai Anda menentukan presentasi Betul. Anda begitu Betul. ya. Nanti setelah kuliah ya, posisi Anda yang menentukan prestasi. Oh, itu soal ujian. Beda lagi ya. Beda lagi. Ya, pengalaman baik. mahasiswa gitu. Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan presentasi itu begitu ya sesuai dengan nilai daripada rapot ya. Bukan. Kalau beasiswa seleksi itu sesuai dengan hasil tes tulisnya. Oke, baik. Hasil tes Gitu. tulis di Arsnya Betul. sendiri Tes gitu ya. online sebetulnya Iya, ya. tes online. Oke. Karena tidak ditulis. Oke. Tapi ini gini. Nah, ini tesnya juga online. Online. Ya? Online. Oke, baik. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sudah daftar KIP misalnya. Kita lihat dulu nih apakah KIP-nya lolos atau tidak.
Ya kan, kalau misalnya KIP-nya lolos ya punten tidak bisa beasiswa double. Oke, Gitu artinya ya. harus satu ya. Harus dapat satu, beasiswa. karena Oke. kan yang ingin dapat beasiswa kan bukan Fanya sendiri gitu ya maksud saya. Betul. Teman-teman Supaya adil. Fanya yang Adil. lain kan juga pengen dapat beasiswa tentunya Iya, kan ya. iya. Jadi kalau Fanya lolos beasiswa KIP kuliah, ya punten untuk beasiswa yang seleksi sama prestasi tidak bisa ikut. Oke, oke, Gitu. oke. Begitu Fanya ya, mudah-mudahan pertanyaannya tadi terjawab ya. Silakan Fanya, lihat informasinya terkait dengan Ars University ini. Pastinya informasi itu ada juga dong website yang bisa dihubungi atau media iya. sosial. Ada banget Kang. Jadi kita platform digital kita tuh lumayan banyak. TikTokers, Ars punya TikTok. Oke, ini keren nih. Iya kan? Ada TikTok. Ada TikTok. Oke. Ars.University ya, TikTokers ya. Oke. YouTubers, kita punya channel YouTube Ars TV bisa dilihat. TV. Instagram, kita punya ars.university di Oke. Instagram. Dan ada lagi? Website. Websitenya Website pastinya ya. ars.ac.id/pmb untuk yang khusus ke penerimaan mahasiswa baru. Oke. Sementara untuk yang beasiswa Kang Oki, ada juga kita punya websitenya beasiswa.ars.ac.id. Jadi teman-teman di rumah kalau yang ingin searching informasi beasiswa di Ars, cukup kunjungin halaman website kami di beasiswa.ars.ac.id. Satu lagi Kang, sebelum Baik. saya lupa, buat teman-teman yang jadi influencer, selebgram, youtuber, kita punya beasiswa influencer. Luar biasa ini ya. Ini adalah profesi yang saat ini justru lebih menarik begitu ya. Betul. Dan bahkan hampir setiap orang sekarang ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, Iya. mau jadi influencer gitu. Dan ternyata difasilitasi. Difasilitasi. Gitu. Fasilitasinya apa? Luar biasa dapat beasiswa. Beasiswa gitu ya. influencer. Baik. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Winda Nur Aisyah dari SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Oh, ini Wis. Ranca Ekek luar biasa ya dari Halo, tadi. Winda. Banyak pertanyaan ya. Untuk Ars University, apa sudah bekerja sama dengan industri luar negeri? Ya. Mungkin ini sama Pak Dokter Pak bisa Wisata. dijelaskan. Mangga Pak. Baik, tadi Teh siapa? Winda ya? Winda, Pak. Winda Nur Aisyah. Teh Winda, senang sekali nih menjawab pertanyaannya Teh Winda ya. Jadi betul, kita juga selain bekerja sama dengan di dalam negeri, kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak di luar negeri ya. Contohnya, kita itu mempunyai mentor-mentor untuk startup dari luar negeri. Jadi kita mempunyai beberapa kawan, mereka sebagian besar atau sebagian ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Oke. Ya, jadi ada satu namanya itu adalah Kang Yudi. Kang Yudi itu tinggal di Jerman, dia mempunyai perusahaan di Jerman, dan dia secara sukarela menjadi mentor untuk para startup kita. Oke, baik. Gitu. Kemudian ada juga Mas Val. Mas Val itu dia orang Indonesia, bekerja di Belanda, di Philip R&D. Beliau juga menjadi mentor untuk startup-startup kita. Oke. Dan juga ada beberapa kita kerjasama dengan beberapa universitas juga. Jadi jangan khawatir Winda ya, Oke. karena zamannya sekarang zaman internet ya, kita berkolaborasi dengan Oke. siapapun dimanapun. Gitu, Oke. Kang Oki. Berarti Ars University ini memang sudah membangun kerjasama begitu ya Betul. untuk apa namanya keinginan daripada Ya. mahasiswa atau memfasilitasi begitu ya Betul. kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh mahasiswa Ya. begitu ya. Tentunya tadi juga disampaikan sesuai dengan era digital saat ini Betul. begitu ya. Startup dan lain sebagainya ya. Tadi sudah di ini. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan sistem perkuliahan Pak di Ars University ini? Ini mungkin Bu Dwinta yang lebih Ya, fasih mangga, menjelaskan. silakan. Boleh, boleh. Sistem perkuliahan saat ini, Kang Oki, jujur saja, terhitung sejak pandemi Maret 2020, Betul. totally online. Online ya. Online. Jadi Online. kita perkuliahan tidak ada yang offline, semuanya online. Tentunya ini juga kan mengacu kepada peraturan pemerintah ya Kang ya, Betul. yang sampai dengan saat ini belum memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Harapan kami sih bulan Juli sudah boleh mulai tatap muka gitu ya, Yeah. karena kan ada sentuhan-sentuhan lain, Oke. beda feel-nya Oke. kalau kita kuliah langsung dengan Betul. kita daring gitu. Karena kan juga cukup banyak kendala ya Kang ya, Ya. entah itu jaringan, kemudian keterbatasan kuota, kuotanya banyak, rumahnya mungkin ada sedikit di diskotik ya, punten di sisi kota Saeutik Kang Oki. Jadi Kalau Antapani mah masih di tengah lah gitu. ya cuman kan mahasiswa kita kan Di mana-mana ya? Di mana-mana. Oke. Mahasiswa saya aja ada yang dari Atambua. Oke. Jadi maksudnya kan itu mungkin terkendala dari segi
jaringannya. Oke. Jadi kendalanya cukup banyak. Jadi harapan kami sih mudah-mudahan pandemi ini juga segera mereda sehingga bulan Juli kita bisa kuliah tatap muka seperti Oke. sebelum pandemi. Baik, itu juga menjadi harapan kita semua tentu saja Ya. ya bulan Juli bisa kembali tatap muka, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh pengajaran begitu Betul, ya betul. di rumah karena bosan gitu ya belajar dengan apa namanya layar monitor Betul. begitu ya, tidak bisa menghirup udara kampus gitu ya. Yes. Nah, ini sudah kangen juga gitu ya. Jadi pengen lagi ke kampus ya. Boleh Kang main ke Ars kan? Banyak Baik. spot-spot Instagramable. Oke, spot-spot Instagramable ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Syara Silma Agnia dari SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Wah, ini SMK Negeri 1 Ranca Ekek luar biasa ya. Izin bertanya, ya mangga. Ada berapa macam beasiswa di Ars University katanya? Yang saat ini sedang running itu yang tadi saya sempat jelaskan ya Kang ya, kita punya beasiswa seleksi, beasiswa prestasi, sama beasiswa influencer dan juga ada sebetulnya beasiswa KIP kuliah itu juga ada. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, itu pemirsa ya. Terutama bagi Anda yang saat ini sedang mencari nih informasi-informasi terkait dengan perguruan tinggi yang cocok sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, mungkin salah satunya Ars University ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ya. Yes. Sebagai kesimpulan terakhir dari Bapak mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan kepada calon-calon nih mahasiswa? Baik, terima kasih Kang Oki. Jadi sedikit saja ini ya, saya ingin menyampaikan tagline-nya Ars University, yaitu University which focuses on your dream. Oke. Artinya universitas yang fokus pada impian-impian mahasiswa. Oke. Jadi kami sangat berkomitmen untuk mewujudkan impian mahasiswa agar mahasiswa itu sukses. Baik. Begitu. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir, Ibu Sama-sama. Winda juga terima kasih Sama-sama, sudah Kang. hadir memberikan informasi yang cukup luar biasa bagi calon-calon mahasiswa nih yang mudah-mudahan Ars University ini juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda semuanya. Jangan kemana-mana, saya masih akan kedatangan satu narasumber lagi dari salah satu universitas.